Halo, bertemu lagi dengan saya Vera Arfianti. Kali ini kita akan membahas materi mengenai bab baru yaitu getaran harmonis pada pokok bahasan periode bandul dan periode pegas, tentunya beserta soal dan pembahasannya. Sebelum itu teman-teman bisa silakan like dan subscribe channel ini. Bandul itu adalah salah satu contoh benda yang bergetar harmonis. Getaran harmonis itu adalah gerakan bolak-balik benda di sekitar titik setimbang. Jadi bisa diperhatikan pada ilustrasi berikut. Pada ilustrasi itu dia ayunan bandul melewati titik setimbang yaitu titik A. Jadi titik setimbang itu adalah titik di mana suatu benda atau bandul ini berada pada posisi yang diam. Untuk periode dan frekuensi secara umum itu kalian sudah pelajari di SMP dan kalian juga sudah pelajari di semester 1 pada bab gerak melingkar. Nah, sekarang kita akan bahas khusus periode pada ayunan bandul. Dimana untuk periode ayunan bandul itu sendiri dia bergantung dari panjang tali dan percepatan gravitasi di tempat ayunan tersebut berada. Jadi T periode itu dirumuskan dengan 2V akar L per G. Kemudian untuk frekuensinya, karena frekuensi berbanding terbalik dengan periode, frekuensi itu menjadi F sama dengan 1/2V akar G per L. Jadi T besar itu adalah periode, waktu untuk satu kali bergetar. Kemudian F itu adalah frekuensi, G adalah percepatan gravitasi, dan L adalah panjang tali yang digunakan. Contoh benda kedua yang bergetar harmonis itu adalah pegas. Jadi pada gambar itu kalian bisa perhatikan ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Jadi gambar 2 ini adalah gambar saat posisi benda itu berada di keadaan setimbang. Kemudian ketika benda ini ditarik ke kanan, jadi diberikan simpangan terjauh seperti gambar paling atas atau gambar 1. Kemudian dilepaskan, itu dia akan pegasnya bergetar melewati titik setimbang dan akan tertekan paling jauh pada posisi gambar ketiga. Jadi gambar 3 dan gambar 1 ini merupakan gambar saat pegas berada di simpangan yang paling jauh. Jadi pegas ini dia bergetar melewati titik setimbang yaitu di gambar yang kedua. Nah, untuk periode pegas, jadi dia bergantung dari massa benda yang dihubungkan dengan pegas, kemudian bergantung dengan besar konstanta pegasnya. Sehingga T itu dirumuskan 2V akar M per K. Kemudian untuk frekuensi, sama seperti tadi, frekuensi itu selalu berbanding terbalik dengan periode, sehingga F itu sama dengan 1/2V akar K per M. Jadi M itu adalah massa benda, kemudian K itu adalah konstanta pegas dalam Newton per meter. Baik, langsung saja kita bahas soal agar lebih memahami konsep tentang periode pegas dan periode bandul. Jadi soal 1, sebuah pegas itu memiliki tetapan 0,98 Newton per meter. Berapakah massa benda yang digantungkan pada pegas supaya periodenya 2 sekon? Diketahui gravitasi percepatannya 9,8 meter per sekon kuadrat dan nilai V kuadrat itu sama dengan 9,8. Baik, untuk soal yang nomor 1 ini tentunya kalian menjawab dengan konsep periode pegas karena yang diketahui itu adalah pegas. Jadi yang diketahui itu adalah tetapan pegas. Ingat, tetapan pegas itu lambangnya K, 0,98. Kemudian massa benda itu yang ditanyakan agar periodenya 2 sekon. Jadi periode itu T besar sebesar 2 sekon. Nah, persamaan periode di pegas itu tadi adalah 2V akar M per K, seperti ini. Namun di soal yang kita itu adalah TK, kita ingin mencari M, berarti ini bisa kalian rombak dulu sebelum memasukkan ke rumus agar lebih mudah ya.
Jadi ruas kiri kita kuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan agar akarnya hilang menjadi 4V kuadrat. Kemudian akarnya dikuadratkan itu akarnya hilang M per K seperti ini. Sehingga persamaan M-nya itu menjadi K kali T kuadrat dibagi dengan 4V kuadrat. Sekarang baru disubstitusi semua yang ada. T-nya adalah 2, ini 2 kuadrat. Kemudian dibagi dengan 4 V kuadrat, itu di soal nilainya adalah 9,8. Baik, ini menjadi 2 kuadrat, 4 dibagi 4 habis, berarti tinggal 0,98 bagi 9,8, itu jawabannya adalah 0,1 kilogram. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Pada getaran harmonis pegas, jadi masih di benda pegas, jika massa benda yang digantungkan pada ujung bawah pegas 0,1 kg, periode getarannya adalah 1 detik. Jika massa benda ditambah sehingga sekarang menjadi 0,9 kg, maka periode getarnya adalah berapa? Baik, di sini yang diketahui ada 2 keadaan ya. Jadi saat massa pertama kita lambangkan M1 0,1, itu ternyata dia periodenya adalah 1 detik, 1 sekon. Kemudian sekarang yang ditanyakan itu adalah saat massanya sekarang menjadi 0,9 kg, periode getarnya berarti T2-nya itu berapa? Dan persamaan periode pegas itu tadi 2V akar massa benda dibagi dengan konstanta pegas. Nah, di sini pegasnya itu sama, berarti bisa kita simpulkan konstanta pegasnya nilainya tidak berubah. Baik. Ingat, ketika ada 2 kondisi, jadi ada keadaan pertama, keadaan 1, kemudian ada keadaan kedua, itu kita lebih cepat menyelesaikannya dengan perbandingan. Jadi maksudnya adalah antara periode 2 bisa kita bandingkan dengan periode 1 atau sebaliknya. Nah, untuk periode 2 berarti persamaannya adalah 2V akar M2 per K dibanding, karena ini dibanding dengan 2V akar untuk periode 1 berarti M1 per K. Kemudian kita bisa coret yang sama seperti ini. Nah, akar bagi akar itu bisa dijadikan 1 sebenarnya. Jadi akar M2 per K dibagi akar M1 per K itu artinya kali kebalik ya. Kali per itu sama artinya dengan titik 2. Jadi akar M2 per K dibagi akar M1 per K itu adalah kali kebalik, berarti kali K per M1 seperti ini. T1 nya 1, kemudian ini akar kali akar tuh bisa dijadikan 1, M2 kali K dibagi dengan K kali M1, jadi K nya bisa dicoret sehingga T2 per T1 itu adalah akar M2 nya 0,9, M1 nya 0,1, kemudian T1 nya bisa diganti nilainya 1. Ini akar 9 itu adalah 3, sehingga T2 itu sama dengan 3 sekon. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau soalnya esai kalian bisa jawab seperti ini. Tapi kalau misalkan soalnya itu adalah pilihan ganda, jadi sebenarnya kalian bisa perhatikan dari rumus periode itu, ini artinya T itu sebanding dengan akar M.
akar M dan berbanding terbalik dengan akar K ya. Karena dia K-nya tidak berubah, berarti kalian hanya bisa lihat hubungan T dan M atau massa seperti ini. T-nya sebanding dengan akar M, sehingga nanti mengerjakannya bisa langsung T2 banding T1 karena sebanding berarti artinya di sini sama dengan akarnya si M2 dibagi M1. Jadi hasilnya juga sama, nanti ketemu jawabannya 3 sekon seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini soalnya sekarang tentang bandul. Periode sebuah bandul sederhana itu adalah 2 sekon. Diminta mencari yang A, periode bandul jika panjang tali ditambah 60%. Kemudian B, periode bandul jika panjang tali dikurangi 60% dari panjang semula. Yang C, frekuensi bandul jika panjang tali dijadikan 2 kali semula. Jadi maksudnya di sini yang diketahui itu hanya keadaannya periodenya 2 sekon. Baik, ini kita misalkan T1 ya. Kemudian panjang talinya saat mula-mula kita lambangkan dengan L1. Yang ditanyakan yang A itu adalah periodenya, berarti kita misalkan T2 ya. T2-nya berapa? Itu saat panjang talinya ditambah 60%, berarti maksudnya L2-nya sama dengan L1, panjang tali mula-mula ditambah 60%. Jadi 60/100 itu adalah 0,6. Jadi ini panjang talinya ditambah dari 0,6-nya mula-mula, yaitu 0,6 L1. Sehingga ini menjadi 1,6 L1 untuk L2-nya. Kemudian yang B itu periodenya kita lambangkan dengan T3. Jadi saat panjang talinya L3-nya dikurangi 60% dari panjang semula, berarti si L1 dikurangi dengan 0,6 dari mula-mula. Mula-mulanya L1. Berarti 1 kurang 0,6 itu adalah 0,4 L1. Dan terakhir mencari frekuensi. Nah, ini kita lambangkan F4 ya. Jadi F4-nya berapa saat panjang talinya dijadikan 2 kali semula. Berarti saat L4-nya itu sama dengan 2 kali mula-mula, yaitu 2L1. Baik, untuk bandul itu ingat persamaan T periode adalah 2V akar L per G. Jadi dia bergantung atau sebanding dengan akar L. Seperti ini. Nah, seperti biasa, jadi ketika melihat soal ada T1 kemudian ingin mencari keadaan lain, berarti kita jawabnya dengan perbandingan. Jadi silakan dibandingkan antara T2 dengan T1 boleh, atau T1 banding T2 juga boleh, nanti hasilnya pasti sama. Nah, untuk T2 berarti persamaannya adalah 2V akar L-nya itu keadaannya ialah L2 ya, per G. Kemudian dibanding dengan T1 2V akar L1 per G. Jadi ini bisa dicoret. Kemudian G-nya ini juga sebenarnya bisa dicoret. Atau kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis dengan titik 2, L2 per G itu dibaginya dengan titik 2 akar L1 per G seperti ini. Sehingga ini akar bagi akar itu akarnya bisa dijadikan 1, atau kalian tulis dulu L2 per G, bagi itu artinya kali kebalik ya, kali kebalik akar G per L1. Nah, setelah ini akar kali akar itu bisa dijadikan 1. Jadi L2 kali G dibagi dengan G kali L1, sehingga G-nya habis atau sisa 1. Nah, sampai di sini T2 banding T1 itu adalah sama dengan akar L2 per L1. Jadi tinggal disubstitusi L2-nya 1,6 L1. Jadi T2 per T1 itu tadi adalah akar L2 per L1. Kita substitusi
T1 nya itu adalah 2 sekon tadi, kemudian L2 nya itu 1,6 dari L1 dibagi L1 ya, seperti ini. Jadi ini tinggal hati-hati matematikanya saja. Nah, 1,6 itu kalian bisa tuliskan nanti 16/10. Jadi akar 16 itu bisa keluar menjadi 4 ya. 4, kemudian akar 10 nya tetap tidak bisa keluar akar. Ini T2 per 2, sehingga T2 itu menjadi 8 per akar 10. Ya, atau sama dengan ini dirasionalkan menjadi 8/10 akar 10 sekon. Ya, jadi sama-sama dikalikan akar 10 per akar 10. Nah, ini kita baru ketemu yang A. Sekarang kita selesaikan untuk yang B. Jadi yang B itu tadi kita lambangkan T3 ya. Kalian boleh bandingkan dengan T1 seperti ini, sama seperti tadi. Jadi 2V akar L3 per G kalian bandingkan dengan 2V akar L1 per G. Jadi ingat tadi ini habis, kemudian G akar G bagi akar G juga habis, sisanya adalah T3 banding T1 sama dengan akar L3 bagi akar L1 bisa dijadikan 1 akarnya L3 per L1. Kemudian kita substitusi, T1 itu tadi 2 sekon, kemudian L3 itu tadi kita kurangkan, ketemu hasilnya 0,4 L1 dibagi L1, jadi ini dicoret. Nah, akar 0,4 itu kalian bisa tulis adalah 4/10 ya, sehingga T3 per 2 itu sama dengan akar 42, kemudian 10 nya tetap di dalam akar, atau T3 itu sama dengan 4 per akar 10. Ini juga bisa dirasionalkan seperti tadi, sama-sama dikalikan akar 10 per akar 10 matematika ya, sehingga menjadi 4/10 akar 10 sekon, seperti ini. Nah, ini adalah keadaan periode ketika penyantalinya dikurangi. Kemudian kita lanjutkan untuk soal pertanyaan C, mencari frekuensi F4 ya, ketika penyantalinya 2 kali semula. Jadi kalau untuk frekuensi, ingat frekuensi sendiri itu tadi persamaannya terbalik dengan periode, jadi 1/2V akar G per L. Nah, kalau untuk yang ini kita bisa bandingkan agar lebih mudah dengan F1 saja. Kalau misalkan kalian ingin bandingkan dengan F2, F3 boleh, tapi agar lebih simpel kalian bisa bandingkan dengan keadaan yang paling awal ya, F1. Nah, sehingga untuk F4 itu kan menjadi 1/2V akar G per L4 itu dibandingkan dengan F1 nya 1/2V akar G per L1 ya. Jadi ini dicoret, kemudian pembilangnya akar G dengan akar G itu habis, sisa 1, sisanya adalah akar 1/L4 dibagi sama akar ini 1/L1 ya, ini penyebutnya L1 L4, pembilangnya 1 seperti ini. Kemudian bisa disubstitusi untuk nilai F1 nya, karena tadi di soal periodenya adalah 2 sekon, jadi tadi di soal periode satunya 2 sekon, berarti F1, ingat F itu adalah kebalikan periode ya, seperti, sehingga F1 itu sama dengan
1/2. Satuan frekuensi itu hertz per 2. Jadi F1 nya di sini bisa dimasukkan 1/2, setengah. Kemudian ini titik 2 nya kali kebalik ya. Kali kebalik itu menjadi akar L1 nya jadi di pembilang seperti ini. Ya. Ini tinggal kita substitusi sekarang. F4 banding setengah itu sama dengan akar L1 per panjang L4 itu adalah 2 kali semula, berarti 2 kali L1 ya. Jadi ini bisa dicoret, kemudian tinggal dihitung, hati-hati. F4 sama dengan setengahnya pindah ke ruas kanan jadi dikali ya, setengah kali ini sisanya adalah akar setengah atau 1 per akar 2. Dan jika dirasionalkan sama-sama dikali akar 2 per akar 2, itu F4 nilainya menjadi 1 kali akar 2 akar 2. Kemudian ini akar 2 kali akar 2 adalah 2 kali 2 berarti akar 2/4 Hz, seperti itu. Jadi frekuensinya untuk bandul saat panjang tayar dijadikan 2 kali semula itu adalah akar 2 dibagi 4 Hz. Baik, demikian materi beserta soal pembahasan kita terkait dengan periode bandul dan periode pegas. Jika ada pertanyaan atau soal yang belum kalian mengerti ataupun kalian memiliki soal lain yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat dalam membahas materi selanjutnya. Terima kasih.